Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti dari semester 5 program studi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu adalah mengenai pengembangan sistem evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, penilaian otentik. Dan yang ketiga adalah mengenai peran dan tanggung jawab pendidik dalam evaluasi pembelajaran. Langsung saja ke bahasan yang pertama, itu adalah mengenai pengembangan evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembahasan ini mencakup urgensi evaluasi pembelajaran serta dampak positif sistem evaluasi yang efektif. Evaluasi pembelajaran dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, di mana ada sebuah ungkapan bahwa evaluasi pembelajaran yang baik itu akan berdampak baik pula terhadap sistem pendidikannya. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan berkembangnya sistem evaluasi pembelajaran, maka proses pendidikannya pun akan semakin berkembang, yang dimana dalam perkembangan ini akan mengakibatkan meningkatnya kualitas pendidikan. Mengapa demikian? Karena dengan dilakukannya evaluasi pada pembelajaran oleh seorang pendidik terhadap peserta didik, maka akan dapat diukur kemampuan dari setiap peserta didiknya, sehingga dapat diketahui pula capaian belajar siswa tersebut yang sudah terrealisasi itu sudah sampai mana. Kemudian dilakukanlah perbandingan antara hasil penilaian siswa dengan tujuan yang dicita-citakan. Apakah sudah tercapai capaian belajarnya, atau sudah mendekati, atau malah masih jauh. Kalau misalnya sudah tercapai, berarti dapat dikatakan bahwa strategi pembelajarannya itu telah berhasil. Nah, namun apabila sebaliknya, mendekati pun tidak misalnya, maka ada yang perlu diperbaiki dari proses pembelajarannya, baik itu metodenya ataupun yang lainnya. Maka dari itu, dengan adanya perbaikan tersebut, maka rancangan rencana pembelajaran akan berubah, yang tentunya perubahan itu berubah dengan adanya pertimbangan dalam hal penyesuaian atau disesuaikan begitu antara rencana belajar dengan kompetisi belajar siswa. Dengan demikian, apabila sistem evaluasi pembelajaran yang efektif itu terus dilakukan dan dikembangkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajarannya, dalam artian pengaruh yang baik ya, sehingga kualitas pendidikannya pun akan mengalami peningkatan. Dalam kata lain, tujuan belajar itu akan tercapai setelah dilakukannya penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Nah, itu adalah salah satu di antara dampak positif dari evaluasi pembelajaran yang efektif. Jadi, dengan evaluasi itu memungkinkan pendidik untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan belajar peserta didiknya, yang mana akan diketahui pula strategi pembelajaran yang sesuai itu yang bagaimana misalnya. Nah, dengan adanya penyesuaian inilah, cepat atau lambat, tujuan pembelajaran akan tercapai. Jika diuraikan secara jangka panjang, apabila tujuan pembelajaran telah tercapai, kualitas proses pembelajarannya pun akan meningkat dan otomatis output yang dikeluarkannya pun akan berkualitas. Maka dari itu, evaluasi pembelajaran yang efektif itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu penilaian otentik. Lingkup dari pembahasan ini diantaranya yang pertama yaitu seefektif apa penilaian otentik itu dan apabila dibandingkan dengan penilaian tradisional. Yang kedua itu apa saja prinsip-prinsip yang menunjang penilaian otentik. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi penilaian otentik dengan sistem pendidikan. Penilaian otentik dianggap lebih bermanfaat daripada penilaian tradisional karena
penilaian otentik itu memiliki fokus terhadap kehidupan nyata atau berorientasi pada kehidupan nyata ya. Jadi penilaian otentik ini berfokus pada pengaktualisasian pembelajaran berdasarkan situasi yang nyata. Sedangkan penilaian tradisional itu cenderung hanya mengandalkan pengetahuan dan hafalan saja, sehingga hal tersebut dianggap tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Dalam melakukan penilaian otentik itu sendiri, terdapat beberapa prinsip yang menunjang keefektifan pelaksanaannya. Menurut Ridwan Abdul Sani, prinsip-prinsip penilaian otentik itu diantaranya yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi pada dasarnya penilaian itu dibutuhkan ya, sehingga tidak boleh ditiadakan dan otomatis menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. Pemberian masalah dalam penilaian otentik ini bukan masalah dunia sekolah, melainkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, penilaian harus penilaian disesuaikan dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Jadi penilaiannya itu harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Lalu yang terakhir, penilaian bersifat holistis, yaitu mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, di mana aspek-aspek tersebut diantaranya sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, penilaian otentik ini tidak hanya menaksir apa saja yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih mengutamakan pengukuran mengenai apa yang dapat dilakukan oleh si peserta didik tersebut. Contoh, setiap guru pastinya mengajarkan peserta didiknya untuk memperhatikan kebersihan, seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Nah, menurut penilaian tradisional, siswa akan diberi pertanyaan, misalnya, jika menemukan sampah di sembarang tempat, maka yang perlu dilakukan adalah titik-titik. Siswa tersebut tentunya akan menjawab memungutnya lalu membuangnya ke tempat sampah. Jawaban siswa tersebut tidak secara pasti menunjukkan bahwa ia akan melakukan seperti yang dikatakannya, karena itu hanya sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, sedangkan melalui penilaian otentik, di mana siswa akan langsung dihadapkan dengan situasi yang nyata. Dalam kasus sampah tadi, misalnya, guru akan menilai ketika siswa tersebut secara nyata melihat adanya sampah bukan pada tempatnya. Apakah dia akan memungutnya, lalu membuangnya, atau membiarkannya? Nah, itulah perbedaan antara penilaian tradisional dan penilaian otentik. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa penilaian otentik itu lebih relevan dengan proses pembelajaran karena lebih mengutamakan penilaian terhadap penanaman sikap yang baik dan keterampilan secara nyata. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran dan tanggung jawab pendidik dalam evaluasi pembelajaran. Tujuan utama seorang pendidik dalam proses evaluasi pembelajaran yaitu guru berperan sebagai penguji atau yang melakukan penilaian terhadap peserta didik. Dalam kata lain, pendidik itu berperan sebagai evaluator yang kemudian menentukan tahap selanjutnya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, seorang pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu dimulai dari perencanaan akan seperti apa, lalu kemudian pelaksanaannya bagaimana, dan menginterpretasikan hasil dari evaluasi pembelajarannya. Apabila diuraikan, dalam proses perencanaan, pendidik menyusun sistem penilaiannya akan seperti apa, tentunya dengan menyesuaikan kriteria penilaiannya dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan, juga menyesuaikan dengan sejauh mana kemampuan dan keterampilan peserta didiknya.
Kemudian pada pelaksanaannya, pendidik mengidentifikasi dan mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan tadi, untuk kemudian diinterpretasikan hasil evaluasinya untuk menentukan langkah ke depannya akan seperti apa. Apakah cara pembelajarannya harus dipertahankan ataukah perlu adanya perbaikan? Apakah siswanya diberi pengayaan atau membutuhkan remedial? Nah, dengan sistematika tersebut sedikit banyaknya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itulah keseluruhan materi atau pembahasan yang saya paparkan di sini, mulai dari pengembangan sistem evaluasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian penilaian autentik yang lebih efektif daripada penilaian tradisional, sampai peran guru sebagai evaluator dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Sekian, saya Kinanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.